wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magifira dengan NPM 2340602094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian novel dan cerpen. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian novel. Novel merupakan salah satu karya sastra yang terkenal dan banyak diminati pada masa ini. Novel merupakan sebuah karangan dalam bentuk prosa tentang peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia seperti yang dialami orang dalam kehidupan sehari-hari. Tentang suka duka, kasih dan sayang, tentang watak dan jiwa, dan sebagainya. Novel juga dapat diartikan sebagai suatu karangan atau karya sastra yang lebih pendek daripada roman, tetapi jauh lebih panjang daripada cerita pendek atau cerpen, yang isinya hanya mengungkapkan suatu kejadian yang penting menarik dari kehidupan seseorang, dari suatu periode kehidupan seseorang, secara singkat dan yang pokok-pokok saja. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel yang pertama yaitu jumlah katanya lebih dari 35 kata. Nah, yang kedua, jumlah waktu rata-rata dipergunakan dalam membaca novel itu paling pendek diperlukan waktu minimal 2 jam atau 120 menit. Kemudian yang ketiga, jumlah halaman novel minimal 100 halaman. Yang keempat, novel tergantung pada pelaku dan mungkin lebih dari satu pelaku. Yang kelima, novel menyajikan lebih dari satu emosional atau perasaan. Kemudian yang keenam, unsur-unsur kepadatannya dan intensitasnya dalam novel kurang diutamakan. Lanjut yang ketiga yaitu jenis-jenis novel. Nah, jenis-jenis novel terbagi menjadi dua, yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi merupakan karya imajinatif yang berupa cerita rekaan atau khayalan dan tidak berdasarkan kenyataan dalam kehidupan manusia. Jadi, suatu pengarang itu menceritakan kehidupan yang tidak nyata di dalam sebuah novel. Kemudian yang kedua itu novel non-fiksi. Nah, novel non-fiksi ini dia merupakan karya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan pengalaman dalam kehidupan secara nyata. Jadi kalau novel non-fiksi itu dia kehidupan yang nyata yang dituangkan di dalam sebuah cerita novel. Nah, novel non-fiksi ini juga dapat diartikan sebagai karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik. Jadi di dalam sebuah novel ada terdapat unsur intrinsiknya. Yang pertama yaitu tema. Nah, tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Nah, tokoh ini adalah orang yang di dalam cerita. Kemudian penokohan ini adalah watak seseorang dalam sebuah cerita. Ada yang bersifat wataknya baik, buruk, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu latar. Nah, latar adalah keterangan mengenai tempat. Nah, latar ini ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang keempat ada alur. Nah, alur adalah proses berjalannya cerita atau rangkaian cerita yang dibentuk di dalam tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin hubungan cerita yang dihadirkan oleh pelaku dalam cerita. Kemudian yang kelima yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dia cara pandang kita menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa yang membentuk cerita. Kemudian yang keenam yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah karangan, yaitu amanat. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Jadi di dalam novel juga mempunyai unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama yaitu latar belakang pengarang, merupakan pemahaman dan faktor-faktor dalam diri pengarang yang mempengaruhi karya sastra itu tercipta. Nah, yang kedua yaitu latar belakang sosial budaya. Masyarakat ialah kondisi masyarakat dan lingkungan penulis yang turut mempengaruhi terbentuknya sebuah karya sastra. Keadaan sosial budaya masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kehidupan ialah ajaran, sikap, dan perbuatan ideal untuk kehidupan manusia sehingga anggap penting dalam pedoman berpertingkah laku. Selanjutnya kita masuk ke pengertian
Cerpen, apa sih cerpen itu? Jadi, cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen dipisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Cerpen atau dapat disebut sebagai cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuan dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novelet dan novel. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Nah, cerpen ini mempunyai ciri-ciri yang pertama, jalan ceritanya itu lebih pendek daripada novel. Kemudian yang kedua, sebuah cerpen itu memiliki kata tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, yang ketiga, biasanya isi cerita cerpen ini berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hanya hal ini karena cerpen yang digambarkan hanyalah dari intisarinya saja. Kemudian yang kelima yaitu tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaian. Kemudian yang keenam yaitu pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. Kemudian kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Kemudian kita lanjut yaitu jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama cerpen mini. Nah, cerpen mini ini adalah cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Kemudian yang kedua yaitu cerpen yang ideal. Nah, cerpen ini dengan jumlah kata kurang lebih antara 3.000 sampai 4.000 kata. Kemudian cerpen panjang adalah cerpen yang jumlah kata 4.000 sampai 10.000 kata. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, novel merupakan karya prosa fiksi yang tertulis secara naratif dalam bentuk cerita yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik yang dapat mendukung sebuah novel. Unsur intrinsik itu meliputi tema, tokoh, penekohan, alur, sudut pandang, amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya meliputi biografi pengarang, sosial budaya pengarang, politik dan ekonomi. Kemudian membaca sebuah novel pada hakikatnya merupakan kegiatan apresiasi sastra secara langsung. Kemudian cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta selak-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.